Shalom jemaat Tuhan, bertemu kembali dalam renungan tengah minggu keempat bulan Juni tahun 2020. Renungan kita pada hari ini dengan tema mata lebah dan mata lalat. Bicara soal lebah dan lalat, mengapa lebah cepat menemukan bunga, sedangkan lalat cepat menemukan kotoran? Karena naluri lebah hanya menemukan bunga, sedangkan naluri lalat hanya menemukan kotoran. Lebah tidak tertarik pada kotoran. Lebah tertarik kepada harum dan keindahan bunga. Alhasil lebah kaya akan madu, sedangkan lalat kaya kuman penyakit. Mengapa ada orang menjadi jahat dan orang menjadi baik? Karena orang jahat tidak tertarik pada hal-hal yang baik, sebaliknya pada hal-hal yang jahat dan menyakitkan. Bohong, permusuhan, gosip, semua hal yang jahat. Orang yang baik adalah orang yang tidak tertarik akan hal-hal buruk. Hidup ini sangat bergantung dengan hati dan pikiran. Apa yang dipikirkan menghasilkan apa yang dilihat. Apa yang dilihat menghasilkan yang diperoleh. Jika hati dan pikiran selalu negatif, maka apa saja yang dilihat akan selalu negatif, dan hasilnya adalah penderitaan, sakit hati, kecewa, iri hati, dan dendam. Milikilah hati dan pikiran yang selalu positif, maka apa saja yang dilihat akan selalu positif, dan hasilnya adalah kebahagiaan. Jika kita seperti lebah yang menghasilkan madu, maka orang-orang sekeliling kita juga akan mencicipi manisnya. Tetapi jika kita seperti lalat, maka kuman yang kita tebarkan akan mencelakakan orang lain. Mari kita bandingkan dengan ayat-ayat firman Tuhan yang mendasari renungan kita pada pagi hari ini. Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Matius 6 ayat 23. Jika matamu jahat, genaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Filipi 4 ayat 8-9. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yakobus 3 ayat 14-15. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Dahulu sebelum kita mengenal Kristus, kita memang orang yang hidup di dalam dosa. Seperti lalat yang suka hidup di tempat yang kotor dan berbau busuk, kita pun sama seperti itu. Mulut kita penuh dengan perkataan kosong, caci maki, dan fitnah. Pikiran kita penuh dengan pikiran yang sia-sia, perbuatan kita pun tidak layak, moral kita bobrok.
Namun setelah mengenal Kristus, kita pun diubahkan olehnya menjadi ciptaan yang baru. Sebagai orang percaya, kita harus sungguh-sungguh menyadari dan menghargai betapa segala dosa kita telah dibayar oleh Kristus. Sehingga selanjutnya kita harus meninggalkan cara hidup kita yang lama dan memulai hidup sebagai ciptaan yang baru. Melalui penebusan Kristus, semua cara hidup kita yang lama dan kebiasaan buruk semuanya telah dimatikan dan kita pun telah terbebas dari belenggu dosa. Seperti halnya lebah yang suka akan bau harum dan keindahan bunga. Demikian selayaknya hidup orang percaya yang telah ditebus dan diubahkan oleh Kristus Yesus. Kita harus suka akan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan di dalam hidup kita agar kita dapat mengerti kehendak-Nya, sehingga kita dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. Hidup kita sekarang berbeda dengan yang dahulu. Mulut kita yang dahulu penuh sungut, caci maki dan fitnah, kini penuh dengan ucapan syukur, kesaksian dan pujian bagi Kristus. Hidup kita yang dahulu penuh amarah, iri hati, perseteruan, dan sakit hati, kini penuh damai sejahtera dan sukacita. Kita yang dahulu mementingkan diri sendiri, kini berbagi kasih kepada sesama. Kita yang dahulu selalu mengandalkan manusia ketika menghadapi persoalan, kini Tuhan yang kita andalkan dalam segala perkara. Itu semua karena Ia telah membayar lunas hidup kita dan membebaskan kita dari perbudakan dosa. Bukan dengan barang yang fana, bukan juga dengan emas dan perak, melainkan ditebus dengan darah-Nya yang mahal. Salam sehat untuk kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.